Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Helena dari kelas MJ 701 dengan NIM 2402011010241. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah isu etika bisnis yang sangat relevan dalam dunia korporasi Indonesia, yaitu kecurangan akuntansi dan manipulasi laporan keuangan. Studi kasus yang akan kita bahas adalah skandal laporan keuangan PT Informa Tbk, sebuah perusahaan farmasi milik negara yang terjadi pada periode 2020 hingga 2023. Dalam presentasi ini, saya akan mengupas kronologi kasus, menganalisisnya menggunakan beberapa teori etika bisnis, mengidentifikasi dampaknya terhadap berbagai pihak, serta memberikan rekomendasi solusi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan alur presentasi ini. Pertama, kita akan melihat berita dan sumber yang menjadi dasar isu ini. Kedua, kronologi kasus secara ringkas. Ketiga, analisis menggunakan teori etika bisnis, mulai dari fraud triangle hingga pendekatan etika normatif. Keempat, dampak kasus ini terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat. Dan terakhir, rekomendasi solusi berbasis etika bisnis untuk mencegah kasus serupa terulang. Isu ini saya ambil dari pemberitaan CNBC Indonesia yang berjudul Audit KAP. Laporan keuangan Indofarma ditemukan fraud dan kerugian sekitar 371 miliar yang terbit pada 25 Mei 2024. Berita ini didukung oleh laporan Detik Finance mengenai temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Secara ringkas, hasil audit investigatif BPK menemukan indikasi manipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk selama periode 2020 sampai dengan 2023 dengan potensi kerugian negara mencapai 371,8 miliar. Temuan ini kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 20 Mei 2024 untuk ditindaklanjuti secara hukum. Dua langkah penting yang perlu kita ingat sepanjang presentasi ini, yaitu 371,8 miliar sebagai nilai kerugian negara dan rentang waktu 2020 hingga 2023 sebagai periode terjadi manipulasi tersebut. Link sumber berita dapat dilihat pada slide dan halaman referensi. Kronologi kasus. Mari kita telusuri bagaimana kasus ini berkembang dari waktu ke waktu. Pada periode 2020 hingga 2022, manajemen Indofarma mencatat piutang utang dan uang muka pembelian alat kesehatan yang sebenarnya fiktif, sehingga seolah-olah target perusahaan tercapai. Memasuki semester pertama 2023, laporan keuangan interim perusahaan tidak lagi diaudit, dan gaji karyawan mulai tersendat, pertanda adanya tekanan keuangan yang selama ini tersembunyi. Puncaknya, pada 20 Mei 2024, BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan investigatif kepada Jaksa Agung Republik Indonesia yang mengungkap indikasi kerugian negara sebesar 371,8 miliar. Dan pada 19 September 2024, Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Direktur Utama beserta direksi lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait rekayasa laporan keuangan ini. Lalu, bagaimana sebenarnya modus kecurangan ini dilakukan? Setidaknya ada 3 mode utama yang teridentifikasi. Pertama, penggelembungan persediaan. Nilai persediaan dicatat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya, sehingga aset dan laba perusahaan terlihat lebih besar dari kenyataan. Kedua, rekayasa transaksi penjualan perusahaan mencatat transaksi penjualan yang sebenarnya belum terjadi atau belum terrealisasi untuk mendongkrak pendapatan dalam laporan keuangan. Ketiga, piutang dan uang muka fiktif mencatat piutang, utang, dan uang muka pembelian alat kesehatan yang sebenarnya tidak nyata, hanya untuk membuat target perusahaan tampak terpenuhi di atas kertas. Ketiga, modus ini menunjukkan pola manipulasi yang sistematis dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk memahami mengapa kecurangan ini bisa terjadi, kita bisa menggunakan teori fraud triangle atau segitiga kecurangan. Elemen pertama adalah tekanan atau pressure. Tekanan finansial dan target kinerja sebagai BUMN mendorong manajemen untuk mempertahankan citra positif perusahaan. Meskipun kondisi keuangan sebenarnya sedang memburuk. Elemen kedua adalah kesempatan atau opportunity. Lemahnya kontrol internal dan pengawasan auditor memberi ruang bagi manajemen untuk merekayasa transaksi tanpa terdeteksi lebih awal. Elemen ketiga adalah rasionalisasi. Pelaku menganggap bahwa manipulasi ini dapat dibenarkan demi menyelamatkan citra perusahaan atau memenuhi ekspektasi pemegang saham. Jika tiga elemen ini hadir secara bersamaan, peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan menjadi sangat besar. Selain fraud triangle, kasus ini juga bisa dianalisis melalui beberapa pendekatan etika normatif. Dari sudut pandang utilitarianisme,
Tindakan manipulasi ini gagal secara etis karena manfaat jangka pendek yang dinikmati segelintir eksekutif jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang harus ditanggung negara, investor, dan karyawan secara luas. Dari sudut pandang deontologi atau etika kewajiban alakan, tindakan ini melanggar kewajiban moral untuk berkata jujur dan transparan. Menyajikan data palsu berarti memperlakukan investor dan publik semata sebagai alat untuk mencapai target, bukan sebagai pemangku kepentingan yang berhak mengetahui kebenaran. Dari sudut pandang teori stakeholder, perusahaan ini sejatinya memiliki tanggung jawab etis kepada seluruh pemangku kepentingan, karyawan, investor, negara, dan konsumen, bukan hanya kepada manajemen puncak. Kasus ini menunjukkan bagaimana kepentingan kelompok yang lebih luas justru diabaikan demi menjaga citra jangka pendek. Dan terakhir, dari sudut pandang etika, kebajikan atau virtu etik, kasus ini mencerminkan absennya integritas dan kejujuran sebagai karakter organisasi. Budaya perusahaan gagal menumbuhkan individu yang berani menolak instruksi dengan yang tidak etis. Dampak dari kasus ini tidak berhenti pada perusahaan saja, tetapi meluas ke berbagai pihak. Bagi bisnis atau perusahaan itu sendiri, dampaknya berupa kerugian finansial sekitar 371,8 miliar, reputasi yang rusak, kepercayaan pasar modal yang menurun, sehingga krisis likuiditas yang menyebabkan gagal bayar bagi karyawan dan berujung pada proses PKPU. Pada eksekutif yang terlibat pun kini menghadapi sanksi hukum. Bagi konsumen dan investor, keputusan investasi yang mereka ambil selama ini didasarkan pada data yang keliru. Ini berpotensi merugikan nilai investasi mereka, mengganggu ketersediaan produk farmasi dan alat kesehatan, serta mengikis kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan BUMN pada umumnya. Sementara bagi masyarakat dan negara, kerugian ini secara langsung membebani keuangan negara sebagai pemegang saham. Lebih jauh lagi, kasus ini menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN, menciptakan presiden buruk bagi tata kelola perusahaan negara, dan menambah beban pada proses hukum serta pengawasan. Berdasarkan analisa tersebut, ada 5 rekomendasi solusi berbasis etika bisnis yang bisa diterapkan. Pertama, memperkuat tata kelola dan pengawasan dengan menerapkan good corporate governance melalui komite audit independen dan sistem pengendali internal yang lebih ketat. Kedua, membangun kode etik dan sistem whistleblowing, kanal pelaporan pelanggaran yang aman dan rahasia, agar karyawan berani melaporkan indikasi kecurangan tanpa takut mendapatkan tindakan balasan. Ketiga, melibatkan audit independen dan teknologi deteksi, seperti auditor eksternal yang kredibel secara rotatif, serta memanfaatkan teknologi berbasis data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi anomali laporan keuangan lebih dini. Keempat, membangun budaya integritas kepemimpinan, menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sebagai fondasi budaya organisasi, dimulai dari komitmen nyata pemimpin puncak. Dan kelima, meningkatkan transportasi kepada seluruh pemangku kepentingan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka dan konsisten guna memulihkan kepercayaan yang sempat hilang. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kasus PT Indo Farma Tbk menunjukkan bagaimana kecurangan laporan keuangan lahir dari kombinasi tekanan kerja, lemahnya pengawasan, dan rasionalisasi yang melanggar prinsip kejujuran serta tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Dampaknya pun meluas, jauh melampaui perusahaan itu sendiri, merugikan investor, konsumen, dan masyarakat sebagai pemilik BUMN, sekaligus mengikis kepercayaan terhadap sistem pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, solusi jangka panjang menuntut penguatan tata kelola, budaya integritas, dan transparansi sebagai wujud nyata etika bisnis, bukan sekadar formalitas atau kepatuhan administratif semata. Seluruh data dan fakta dalam presentasi ini bersumber dari pemberitaan CNBC Indonesia edisi 25 Mei dan 19 September 2024. Detik Finance edisi 20 Mei 2024, serta laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Total lengkap dapat dilihat pada slide ini. Demikian presentasi saya mengenai isu etika bisnis, kecurangan, akuntansi, dan manipulasi laporan keuangan PT Indo Farma Tbk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.